Hari ini kita akan membahas an agile view of process. Agile itu sendiri adalah lincah, ya, dalam bahasa Indonesianya gesit ataupun cekat, tangkas. Nah ini mungkin kalian juga udah tahu bagaimana proses agile dalam software development. Jadi Ken Beck et al. Membuat statement dari manifesto untuk agile software development. Dia bilang mereka menemukan cara yang lebih baik dalam develop software, dalam mengembangkan software, dengan mengerjakannya dan membantu orang mengerjakannya. Melalui pekerjaan ini, mereka mencapai suatu kesimpulan bahwa individual dan interaction adalah melebihi proses dan tool. Working software atau software product yang bekerja melebihi dari dokumentasi yang komprehensif. Kolaborasi dengan customer melebihi kontrak negosiasi, responding to change, respons terhadap perubahan melebihi dari mengikuti rencana atau following plan. Sehingga ketika kita punya value yang benar, we value the items on the left more. Jadi jika ada value di item yang di kanan, ya, on the right, we value the item on the left more. Nah, jadi mereka agile development ini memberikan poin-poin khusus terhadap beberapa item dibandingkan item yang lain. Bukan tidak menganggap bahwa item-item yang di sebelah merah ini tidak penting, tetapi tetap penting, tapi tidak lebih penting daripada yang biru. Poin-poin yang lebih penting di dalam agile development. Nah, apa itu agility? Pertama adalah mereka punya respons yang efektif terhadap perubahan, karena yang namanya perubahan itu pasti, ya. Sehingga ketika kita mengembangkan software dalam suatu agile proses, maka kita harus cepat merespons terhadap perubahan. Kemudian kedua adalah komunikasi yang efektif di antara stakeholder. Nah, ini nanti kita akan lihat di mana sih bagaimana sih mengejawantahkan komunikasi yang efektif itu dengan stakeholder. Lalu yang ketiga, drawing the customer onto the team. Jadi mereka membawa customer ke dalam tim. Jadi tidak dibiarkan customer itu di luar dari tim, tapi dimasukkan ke dalam tim sehingga menghilangkan us and them attitude. Jadi tidak ada lagi kita dan mereka. Jadi tidak lagi ada customer dan developer. Semuanya jadi satu, customer dan developer mengembangkan sama-sama software tersebut. Kemudian organizing a team so that it is control of the work perform. Jadi mengorganisasikan tim sehingga dapat dikontrol performance-nya. Jadi kita lihat memang tim di proses software development yang lain tetap ada tim, ya, tapi di agile ini dia ada keunikan. Lalu yang kelima, rapid incremental delivery of software. Jadi cepat dan juga ada delivery-nya incremental, tuh artinya ada setiap ada iterasi selalu ada delivery. Misalnya setiap 2 minggu atau setiap bulan iterasi selalu ada produk software yang di-deliver secara increment. Jadi lama-lamaan jadi software itu jadi lengkap. Tidak menunggu software itu 100% jadi, tapi selalu ada build secara rutin
sehingga lama-lama software-nya jadi besar. Tidak harus menunggu versi 1, tapi kita bisa rilis bahkan versi 0.1. Kemudian bulan ke depan kita rilis 0.2 sampai nanti versi 1-nya lengkap. Prinsip-prinsip dalam untuk mencapai agility ini oleh Agile Alliance, mereka punya 6 prinsip. Pertama, memberikan prioritas yang jadi highest priority-nya itu adalah prioritas yang tertinggi adalah memuaskan customer, memberikan satisfaction terhadap customer. Kedua, mereka menerima kita prinsip agility adalah untuk mencapai agility ini harus welcome ataupun harus menerima setiap perubahan requirement. Ya, jadi dalam proses agile, requirement itu akan selalu berubah tiap minggu, bahkan tiap bulan akan selalu berubah-ubah terus. Nah, agile proses itu mengakomodir perubahan-perubahan tersebut. Ketiga, tadi deliver working software frequently. Jadi tiap siklus development selalu ada deliver working product. Keempat, business people dan developer harus bekerja sama. Jadi tidak ada lagi bekerja sendiri-sendiri, bahkan tiap meeting selalu ada orang bisnisnya atau orang produk yang join dengan tim developer untuk membuat produk plan. Yang kelima, build project around motivated individual. Jadi again project yang dikembangkan itu di proses agile mementingkan motivasi individual. Jadi tidak ada lagi yang individu yang merasa tidak terlibat dalam proyek. Lalu yang keenam, menekankan terhadap face-to-face conversation. Jadi percakapan pertemuan muka ke muka ataupun satu dengan satu yang lain itu selalu rutin di dalam proyek. Jadi tidak ada lagi proyek yang meetingnya itu 1 kali 1 bulan. Bahkan ini tiap meetingnya bisa setiap hari. Karena mereka menekankan conversation, percakapan face to face. Ketujuh, software yang bekerja is the primary measure of progress. Jadi measure dari progress itu tersebut bukan lagi berapa code yang kita kembangkan, berapa task yang sudah dikerjakan, tapi dihitungnya dari apakah software itu benar-benar bekerja atau tidak. Jadi fitur itu tidak lagi dihitung sudah di-develop atau sudah dites, tapi sudah layak untuk dibuka ke publik atau di customer. Itu artinya progress. Kalau tidak ada fitur tersebut masih dikembangkan, dalam 1 minggu, 2 minggu, itu belum jadi progress. Tapi ketika 2 minggu sudah ada produk yang bisa di-deliver atau fitur yang di-deliver, itu jadi progress. Kedelapan, proses agile mempromosikan sustainable development. Jadi development-nya itu tidak lagi parsial ataupun terpecah-pecah, tapi sudah jadi sustain di dalam proses agile. Kesembilan, continuous attention to technical excellence dan good design, enhance agility. Jadi mereka selalu di dalam proses agile ini selalu berkelanjutan perhatiannya terhadap excellency technical dan juga good design-nya tidak dalam arti ketika kita bilang dokumentasi tidak penting dalam proses agile, tidak berarti menghilangkan desainnya, tetap ada desain, bahkan mungkin bisa lebih baik, tapi dokumentasi itu yang diminimalisir. Tetap ada dokumentasi, tapi desainnya harus tetap dijaga excellency-nya dan technical detailsnya tetap ada. Ke-10, simplicity, jadi kesederhanaan. Bagaimana kita seni untuk memaksimalkan pekerjaan
jumlah pekerjaan yang selesai itu penting. Jadi nanti bisa dilihat bagaimana kita menghitung pekerjaan yang done atau tidak done itu disimplify ya. Ke-11 itu best design emerge from self-organized. Nah ini yang penting juga, bahwa tim dalam tadi yang saya bilang unikan dari tim agile itu, mereka itu adalah self-organizing. Jadi mereka menentukan sendiri fitur yang akan mereka buat, berapa jam, berapa hari mereka mengerjakan tersebut. Mereka pilih itu, terus mereka kembangkan sesuai dengan komitmen di awal. Mereka perencanakan, terus mereka harus deliver juga. Jadi sehingga desain ataupun work product-nya itu datang dari tim yang self-organizing. Jadi kita lihat bagaimana maksud dari self-organizing teams ini. Ke-12, team tunes and adjust its behavior to become more effective. Jadi tim juga selalu berevolusi dalam iterasi ke iterasi ya. Jadi tidak stagnan. Misalnya mereka sudah membuat plan di iterasi ini, bagaimana mereka bekerja, bagaimana mereka berkolaborasi, tetapi nantinya di tiap iterasi juga mereka akan selalu evaluasi dan kasih feedback supaya nanti tiap iterasi timnya makin efektif, dan itu selalu di-tuning dan di-adjust behavior tersebut supaya nanti makin mantap timnya. Nanti kita lihat gimana cara adjust dan tuningnya ini. Asumsi dari tiga kunci asumsi dari agile software process ini. Yang pertama adalah kesulitan dalam memprediksi perubahan requirement dan prioritas customer. Jadi kenapa kita memilih agile biasanya karena kita tidak tahu karena kita sulit dalam memprediksi perubahan requirement dan menentukan, customer sendiri tidak tahu prioritas mereka yang mana. Sehingga kita harus memilih agile karena kita kerap akan berubah-berubah, prioritasnya berubah, requirement-nya berubah. Kedua, untuk banyak tipe software, design dan construction are interleaved. Ya, ini kenapa kita memilih agile, karena desain dokumentasi tersebut banyak terlupakan, tersisihkan ya ketika kita buat mengembangkan software. Biasanya selalu dokumentasi itu selalu belakangan. Nah itu kenapa pilih agile, maka agile tuh memang seperti itu, dokumentasinya tuh nanti dulu, itu nanti belakangan aja, sehingga kita fokus pada delivery softwarenya sendiri, working product-nya. 3, analisis, desain, dan construction dan testing tidak predictable, tidak dapat diprediksi seperti yang kita duga. Nah ini juga salah satu kenapa kita memilih proses agile, karena banyak hal yang tidak dapat diprediksi dalam proses pengembangan software. Sehingga proses tersebut harus dapat adaptable, dapat diadaptasi dari tiap-tiap organisasi, tiap-tiap tim pasti punya cara mengadaptasi proses agile ini. Kedua, harus di-adapt incrementally. Ini juga bagaimana proses adaptasi tersebut tidak mungkin langsung terjadi dalam 1 kali atau 2 kali berjalan, tapi selalu setelah 1 kali 2 kali ada perubahan. Iterasi ketiga berubah lagi, keempat berubah lagi. Nah ini yang dinamakan incrementally. Tiap-tiap iterasi selalu ada proses yang berubah, produk yang jadi, dan proses yang bisa diadaptasi. Lalu requires customer feedback. Ini juga feedback customer itu sangat penting dalam proses agile. Mereka selalu terlibat dalam tim, tadi seperti kita sudah bahas sebelumnya, bahwa mereka tidak di luar dari tim, tapi mereka diajak tim untuk selalu memberikan input, feedback terhadap progres.
Misalnya tiap meeting 2 minggu selalu ada 1 kali misalnya meeting dengan customer. Mereka selalu terlibat gitu ya. Yang keempat, effective catalyst for customer feedback is an operational prototype. Jadi memang nanti kita lihat lagi secara detail bagaimana customer itu memberikan feedback terhadap tim itu menjadi katalis yang efektif dalam membuat prototype. Jadi selalu ada feedback ini membuat pasti nanti jadinya ujungnya nanti requirement-nya pasti berubah lagi. Wajar karena customer pun selalu punya perubahan dalam cara berpikir ketika mereka melihat prototipe-nya, kemudian melihat bisnis perubahan lingkungan selalu akan ada perubahan-perubahan tersebut. Nah, jadi banyak yang berdebat tentang manfaat dan applicability pemanfaatan daripada agile software development. Kan dulu kita tahunya waterfall software development, tapi mungkin banyak juga yang berdebat kenapa perlu agile software development. Sebenarnya tidak ada yang melawan agility, tapi pertanyaannya lebih kepada bagaimana sih kita mendapatkan hasil yang efektif dan maksimum ketika kita memilih agile software development. Jadi, what is the best way? Bagaimana cara yang paling bagus untuk mencapai hasil yang kita inginkan dengan menggunakan agile development? Banyak faktor yang mempengaruhinya. Pertama pasti faktor manusia sendiri. Proses itu membutuhkan orang dan tim ya, tidak sebaliknya. Bukan tim dan orang yang melebur ke proses, tapi proses yang lebih membutuhkan orang dan tim sehingga pasti human factor akan sangat mempengaruhi. Nah, ini yang ketika kita membuat agile team, faktor-faktor beberapa kunci kesuksesan itu datang dari anggota timnya sendiri, dari misalnya kompetensi mereka, kemudian kesamaan fokusnya, kemudian kolaborasinya, kemampuan mereka untuk membuat keputusan, kemampuan untuk menyelesaikan masalah, solving problem, trust, kepercayaan terhadap satu sama lain, respect satu sama lain, dan self-organization. Karena tim dalam proses agile ini sangat bergantung terhadap tim yang mengembangkannya, sehingga perlu ada faktor-faktor di dalam orang dalam timnya, anggota-anggota tim, agar memenuhi kriteria-kriteria ini. Semakin ini banyak dicapai, maka kemungkinan besar maka agile development itu akan bekerja dengan baik. Ada beberapa model dalam agile proses. Pertama, extreme programming, kedua, adaptive software development, dynamic systems development method, Scrum, Crystal, feature-driven development, agile modeling. Nanti kita bahas satu-satu. Extreme programming ini adalah suatu model agile di mana satu task ataupun satu pekerjaan di-handle sama 2 orang. Jadi, misalnya saya dikasih pekerjaan untuk mengembangkan fitur A, maka saya codingnya dengan teman gitu. Satu komputer, satu monitor, tapi 2 orang. Satu yang jadi supir, yang supirnya itu yang menulis code, satu lagi yang jadi guide, dia yang melihat yang di-code, yang ditulis, memberikan masukan, memberikan feedback. Nanti ganti-gantian, misalnya jadi supir, jadi connect-nya, yang connect-nya jadi supirnya. Ini supaya
Karena pikiran dua orang pasti lebih dari satu orang ya. Sehingga ketika jadi supir itu misalnya ngantuk atau misalnya ceroboh, nah si Connect bisa memberikan masukan atau input. Ini salah di sini misalnya. Ini kenapa seperti ini? Mungkin bisa lebih baik kalau misalnya desainnya diubah jadi seperti ini. Dan itu ketika dua orang melebur untuk mengerjakan satu task yang sebenarnya bisa dikerjakan satu orang, menjadi prosesnya dia akan menjadi lebih cepat. Walaupun banyak perdebatan, bayar dua orang untuk satu task itu pasti mahal ya. Karena mereka harusnya bisa mengerjakan task yang lain, tapi satu task saja butuh dua orang. Nah, tapi kalau misalnya kita nanti hitung dengan keseluruhan dari mulai development sampai testing sampai nanti hands over, bisa jadi biaya untuk extreme programming malah lebih murah daripada biaya yang proses yang biasanya. Dipropos oleh Ken Beck tahun 99, ini ada extreme programming ya biasa ada 4 tipe aktivitas atau tipe kegiatan dalam satu project. Framework-nya ada planning, design, coding, testing. Di dalam planning itu ada user stories. Nah, nanti kita lihat user story itu apa. Kemudian lalu ada design, ada pakai carding. Lalu ada prototype. Kemudian bikin code. Nah, ini tadi yang saya bilang pair programming. Di dalam coding ini mereka menggunakan dua orang satu task coding ya. Kemudian ada continuous integration, refactoring selama coding, kemudian jadi tesnya bisa paham dengan unit test dan acceptance test, lalu selesai tes masuk ke jadi satu increment, satu release, hitung project velocity, kemudian balik lagi ke planning, design, coding, test, dan seterusnya. Jadi ini adalah iteratif ya, dan incremental. Nah, ini tadi waktu planning dimulai dengan membuat stories. Ya. Jadi kalau misalnya requirement, kalau kita bilang requirement dalam Agile, namanya story, user story, atau cerita. Jadi kalau misalnya user story, ya customer disuruh bercerita. Misal, saya mau login, ketika login saya mau input username dan password, kemudian setelah itu saya bisa pilih produk, beli menu, dan gitu-gitu. Jadi, cara kita mendapatkan requirement dengan dalam proses Agile, biarkan si user bercerita. Ketika mereka bercerita, maka itu jadi requirement, disebutlah user story. Maka kita mulai proses Java ataupun extreme programming, mulai dari membuat list dari user story. Kemudian tiap-tiap story itu ditulis oleh customer, dimasukkan dalam index card. Jadi ada kartu, misalnya cerita A, karena ditempel di kartu, data B kartu yang lain. Kemudian customer meng-assign value. Nah ini kita melibatkan customer di mana sih yang paling prioritas terhadap story yang mana. Misalnya di story A mereka kasih priority high, story B mereka kasih priority medium, story C kasih priority low, dan seterusnya. Nah lalu ketika sudah jadi card-nya dan prioritasnya sudah dapat, Agile team menghitung masing-masing berapa cost ya, di-assess setiap story tersebut dan hitung cost-nya. Nah, ini ada cara banyak menghitung cost, karena kan kita tidak bisa memprediksi berapa sih bukan kalau dalam term planning, bukan biaya dalam hal
rupiah, tetapi lebih kepada man days ya, berapa hari kerja, berapa hari atau man hour, berapa jam. Nah, biasanya mereka menghitung pakai history ya. Jadi dulu saya pernah mengerjakan ini lamanya sekitar 1 jam. Dulu saya mengerjakan ini karena kan tiap-tiap orang pasti beda-beda ya, tergantung skill setnya, tergantung seberapa pengalaman dia, seberapa banyak pengalaman dia. Bisa jadi pekerjaan sama antara orang A sama orang B itu beda. Misalnya yang sudah pengalaman itu mungkin bisa bilang 1 jam. Tapi kalau misalnya orang yang belum pengalaman dan tidak punya skill set dengan dia harus trading dulu dan segala macam, bisa jadi seminggu. Nah, bagaimana kita menghitung cost-nya ini? Biasanya pakai poker poker card. Jadi tiap-tiap orang diminta untuk sampaikan berapa jam, lalu nanti mana yang paling banyak secara konsensus. Misalnya rata-rata memilih 1 hari, maka jadilah 1 hari cost-nya. Jadi itu bisa pakai konsensus, salah satu cara menghitung cost-nya. Lalu setelah dihitung cost-nya, dihitung priority-nya, kemudian di grouping lah story-story tersebut terhadap deliverable increment. Jadi satu increment, satu iterasi kita akan menyelesaikan story A dan B. Iterasi kedua kita akan menyelesaikan story C dan D. Jadi A dan B, zaman C dan B itu kalau dijumlahin sama-sama misalnya cost-nya adalah 2 minggu. Nah itu supaya kita nanti dapat pekerjaan yang sama sulitnya tiap iterasi di grouping-grouping. Lalu harus ada komitmen yang dipegang untuk delivery date. Misalnya di iterasi 1 ya 2 minggu 1 iterasi, maka dia fitur A dan B harus selesai dalam 2 minggu. Fitur C dan D harus selesai. Itu adalah komitmen dibuat dalam tanggal delivery. Setelah increment yang pertama, kemudian menghitunglah project velocity. Jadi velocity project itu adalah kecepatan project. Misalnya bisa jadi pada waktu minggu pertama hanya story A yang kelar, story B malah nggak kelar. Maka dengan seperti itu, ketika kita membuat plan berdasarkan history project velocity itu, maka di iterasi kedua kita tidak bisa terlalu optimis untuk memasangkan 2 fitur, mungkin malah 1 fitur aja. Sehingga akan selalu perubahan akan selalu terjadi di dalam tiap minggunya. Sehingga ini akan membuat planning itu lebih terjaga delivery date-nya, dan itu membuat ekspektasi customer akan terupdate ya, daripada kita bilang dijanjikan bahwa ke customer akan selesai 1 bulan, tetapi ternyata setelah kita hitung tiap minggunya ini tidak bisa 1 bulan, 2 bulan. Tapi customer tahu bahwa tiap minggu itu kita ada progress. Itu yang penting bagi mereka. Itu kita adalah project management itu selalu berhadapan dengan ekspektasi customer. Bagaimana kita manage stakeholder-nya ekspektasinya sama dengan kita. Sehingga project velocity penting untuk menghitung, untuk menolong kita mendefine subsequent delivery dates. Jadi delivery date untuk selanjutnya untuk increment yang lain. Sebagai proses desain ada banyak prinsip ya. Jadi salah satunya keep it simple nih selalu dijaga dalam proses agile. Jadi jangan rumit-rumit dulu. Pokoknya keep it simple ya. Desainnya simple dulu. Nanti increment kedua mungkin jadi lebih kompleks. Increment ketiga jadi lebih kompleks dan seterusnya. Lalu ada use of class responsibility collaborator card. Jadi ketika kita membuat card-nya, jadi sudah jelas itu siapa yang responsible terhadap card ini. Siapa kolaboratornya. Jadi di tiap kartu itu sudah ada orang yang desain, orang yang berkolaborasi, dan desain kelasnya sendiri, kelas misalnya kalau kita pakai object oriented programming, sudah ada gitu ya. Kemudian untuk
desain problem yang sulit, sarankan untuk menggunakan spec solution. Jadi prototype ya. Kalau misalnya kita belum tahu cara customer untuk melihat story ini sebenarnya mereka gimana sih harapannya, yang kita buat prototipe-nya dulu dalam bentuk mockup web atau mockup dengan sketch ya. Kalau pakai Mac pakai sketch atau pakai banyak sih mockup yang ada di internet, bisa HTML gitu kan, banyak mockup. Atau yang mobile app banyak bisa ada bikin mockup. Nah itu dibuat desainnya dulu, mockupnya, daripada kita langsung terjun ke coding ternyata salah gitu ya. Mending kita buat mockupnya dulu, prototype-nya dulu, kita kasih customer, oh sesuai dengan harapan, baru kita lanjut ke desain yang benarnya. Lalu refactoring itu adalah proses untuk mengubah code atau mengubah desain menjadi lebih baik dari satu versi ke versi lain. Jadi dia iteratif refinement, perbaikan yang iteratif terhadap desain program internal. Nah, yang kelima, desain terjadi sebelum dan setelah code. Ya. Bukan berarti ketika kita setelah desain terus berhenti, stop sampai situ desainnya. Tetapi kadang-kadang ketika setelah desain, kemudian kita code, oh kayaknya nggak bisa dari desain ini. Kita harus update lagi. Karena itu akan selalu terjadi. Selalu ada perubahan, refactoring, dan juga terjadinya bukan sebelum coding, tetapi setelah coding pun bisa terjadi. Nah ini tadi yang coding saya bilang pair programming. Jadi bagaimana kita membuat mekanisme untuk membuat problem solving real time dan real time quality assurance. Makanya butuh 2 orang. Jadi 1 orang itu yang melakukan code, menulis code-nya, kemudian coding, yang kedua melakukan QA atau review. Orang kedua ini yang sehingga harapannya itu real time ya. Jadi tidak lagi setelah selesai coding baru tes, setelah selesai coding tes. Itu kan memakan waktu, sehingga kalau misalnya kita langsung gabungkan 2 orang sekaligus dalam satu task, bisa jadi dapat real time hasilnya. Tidak perlu lagi nanti waktu tes mungkin berkurang waktunya malah. Karena sudah ada 2 orang yang melakukan code dan melakukan review. Kemudian mereka juga dalam Agile Extreme Programming ini merekomendasi untuk mengkonstruksi unit test untuk tiap story sebelum coding. Nah ini namanya test driven development. Jadi tidak setelah desain nggak langsung coding, tapi ada dulu tes script-nya atau tes unitnya yang dibuat sebelum kita code. Ini nanti mungkin ada bahasan khusus buat ini, bagaimana mengimplementasikan test driven development. Kalau salah di pertemuan keberapa kita akan bahas sedikit mengenai menulis tes dulu daripada menulis code-nya. Terus yang ketiga, pandangan kita untuk dalam coding memerlukan continuous integration dengan story-story yang lain. Makanya perlu membutuhkan smoke testing environment. Nah ini setelah kita code satu task, maka atau satu story, maka kita butuh integrasi dengan story yang lain ya. Developer untuk yang mengembangkan story yang lain, butuh adanya smoke testing atau integration test. Nah ini juga penting dalam waktu tahap coding. Kemudian dalam tahap testing sendiri ada beberapa tes ya. Tadi yang saya bilang unit test itu adalah tesnya ditulis dalam code ya. Jadi dia diimplementnya itu sebelum kita menulis code, kita menulis test code-nya dulu. Jadi dia framework yang bisa dibuat otomatis. Sehingga kalau kita misalnya menulis test code, lalu kita tulis code-nya, kita akan jalankan tesnya apakah benar atau tidak. Nah, ketika kita ada perubahan terhadap code yang baru misalnya, ada perubahan fitur, test code-nya akan cek apakah perubahan itu mengakibatkan
tesnya broken, hancur, apa misalnya tadinya berhasil, setelah berubah jadi failed. Nah itu butuh namanya regression test. Jadi ketika ada perubahan, tetap test code-nya pas gitu, selalu berhasil. Kedua, integration and validation test ini terjadi dalam tiap hari. Jadi kalau misalnya kita menggunakan continuous integration, maka setiap ada kita tiap coding tiap hari atau developer selalu code tiap hari, maka selalu dalam malam itu ada namanya night build ya, ataupun integration validation test. Jadi mereka tidak tesnya itu bukannya setelah story berhasil diselesaikan atau belum, maka malah tiap hari itu ada namanya build test pass atau failed, sehingga kita selalu tiap hari ada report bahwa kemarin ada error integration, sehingga kita bisa perbaiki tiap hari. Lalu ada namanya acceptance test ataupun UAT, user acceptance test atau customer test. Ini yang digunakan oleh customer state script-nya. Jadi ini lebih ke fungsional fitur. Misalnya mereka input login, input username dan password ke fitur login. Kalau input username dan password ini harusnya masuk ke login, bisa pilih menu dan sebagainya. Tapi kalau misalnya input username dan passwordnya salah, harusnya tampil halaman gagal dan lain-lain. Itu namanya lebih kepada user acceptance test. Dan ini diturunkan dari user story. Jadi kalau misalnya user story yang login, ya kita akan lihat, kita akan bikin test script yang berhubungan dengan fitur login. Dan itu test script-nya tidak hanya selalu sukses, tapi ada yang positif test, ada yang negatif test, ada yang abnormal test gitu. Jadi kita buat semua skenario yang mungkin ada ketika nanti real user atau real customer yang akan, atau end user yang akan menjalankan atau running software tersebut, yang akan mereka hadapi gitu ya. Jadi ada 3 tes, unit test, tes dalam code, integration test itu antara tes code komponen dan komponen yang lain. Lalu ada sample test yang lebih user kepada user. Ya ini tadi mereka membuat ski close dalam satu extreme programming project. Dimulai dari user story jadinya adalah requirement, tapi juga tes skenario. Jadi ada 2 output dari user story. Tes skenario digunakan untuk melakukan acceptance test. Lalu requirement jadinya suatu release planning. Kalau misalnya tidak confident ataupun tidak bisa membuat planningnya atau nggak uncertain, tidak terlalu pasti, maka kita buat spike ataupun prototype. Lalu setelah kita buat planning, kita buat release plan untuk jadi suatu iteration. Nah, iteration ini yang outputnya jadi project velocity, agar kita bisa define planning kedua untuk iteration yang kedua misalnya. Jadi user story yang baru kita pakai inputnya adalah project velocity tadi. Lalu setelah iteration kelar, harusnya ada latest version, jadi ada working product. Jadi tidak hanya fiturnya dalam coding, tapi tetap langsung jadi produk. Kalau ada bug, balik ke iteration. Kemudian kalau customer accept atau approve terhadap tes tersebut, maka langsung jadi small release. Jadi kalau misalnya kita lihat semua project sekarang atau produk software, selalu ada tiap rilis tiap minggu ya. Kalau kita install Facebook, app, ataupun apapun app yang ada di mobile app sekalian, di handphone kalian, pasti selalu ada rilis build-nya tiap minggu. Selalu kita bilang update gitu ya. Padahal yang kita update cuma paling naik satu versi minor ya. Misalnya 1.01, minggu depan paling 1.0.2 gitu. Tapi selalu ada
small release. Itu yang namanya agile. Ini di iteration, tahap iteration tadi. Kalau di Zoom seperti ini, iteration planning, itu dapatnya dari release plan, user story, dari project velocity, iterasi sebelumnya, lalu ada bugs, kalau ada bugs di sebelum iterasi sebelumnya, kalau failed ya, acceptance test-nya, lalu masuk ke dalam development. Di dalam development bisa jadi ada user story yang baru setelah kita pelajari dan komunikasi dengan customer. Kalau task yang belum finish, balik di iteration planning-nya. Jadi mungkin saja saya bilang bahwa dua story dalam satu iterasi development mungkin terlalu banyak. Satu yang sudah selesai masuk ke latest version, tapi yang satu lagi mungkin masih balik lagi ke iteration planning. Yang selesai tadi jadinya new functionality, atau mungkin bisa jadi bug fixing, masuk ke latest version. Ini selalu dilakukan tiap hari. Jadi build-nya tiap hari. Di dalam development sendiri, kalau kita zoom seperti ini, ya ada stand up meeting. Jadi ini tadi saya bilang bahwa stand up meeting dilakukan tiap hari. Kalau misalnya kalian developer mungkin sudah tahu itu stand up meeting itu selalu biasanya pagi dan berdiri ya. Jadi misalnya kalau pagi-pagi kan kita biasanya lebih segar, refresh. Sehingga kalau misalnya belum masih ngantuk-ngantuk gitu ya. Jadi kalau misalnya kita berdiri maka akan lebih refresh. Dan stand up meeting ini biasanya 15 menit. Mereka setiap tiap tim harus membilangkan bahwa apa yang mereka kerjakan kemarin, apa yang akan mereka kerjakan hari ini, dan apa obstacle apapun tantangan yang mereka hadapi ini. Jadi mereka bilangkan ke tim supaya itu jadi komitmen, dan juga supaya tim tahu semuanya bahwa ada obstacle ataupun ada yang sudah dikerjakan, sehingga ini jadi bahan pembelajaran dan juga bahan komunikasi dengan tim yang lain. Kemudian masuklah itu ke dalam collective code ownership. Jadi tiap-tiap orang yang sudah mengerjakan langsung masuk ke dalam tahap ini. Collective code ownership itu masuk, kalau misalnya sudah selesai masuk ke new functionality, kalau misalnya 100% unit test pas. Tapi kalau misalnya acceptance test-nya masuk bisa jadi bug fixing kalau misalnya acceptance test-nya pas. Kalau collective code ownership-nya kita zoom lagi, maka akan jadi seperti ini. Ketika ada task baru, maka pair up, kita dipasangkan dengan tim satu orang ya. Jadi sepasang ngerjakan unit testnya dulu, bukan langsung ngerjain code-nya, tapi ngerjain tesnya dulu, unit tesnya. Ketika sudah buat unit test, baru pair programming. Kalau sudah selesai code-nya, kita challenge dengan unit test. Kalau pas, kerjakan fitur yang lain. Kalau misalnya gagal, bikin lagi perbaikannya. Kemudian juga bisa jadi kita ganti-gantian, change pair ya, move people around. Misalnya hari ini saya dengan si A, besok dengan si B, bisa begitu. Lalu selalu ada namanya refactor. Refactor itu selalu perbaikan terhadap code yang kita buat dari simple code jadi kompleks code, jadi simple code. Kita buat desain pattern, implementasi desain pattern supaya code-nya lebih baik desainnya. Kalau sudah selesai kita code jadi new functionality dan new unit test, itu masuk ke dalam continuous integration yang tadi tiap malam itu run all unit test. Kalau misalnya 100% unit test pas, masuk ke dalam acceptance test. Ya, ini kalau kita lihat satu iterasi, satu planning ya, satu release plan, itu biasanya release plan itu dibuat dalam hitungan bulan ya. Lalu iteration plan itu bisa 1 minggu atau 2 minggu, tergantung timnya. Kemudian acceptance test itu dibuatnya daily,
misalnya 1 hari 2 hari. Stand up meeting tuh setiap hari, one day ya. Lalu pair negotiation ini tadi pemasangan tim, misalnya hitungan jam, ataupun pair programming-nya juga. Lalu unit test bisa dalam beberapa menit, pair programming ya tiap detik kita melakukan pair programming. Ini jadi satu siklus dalam satu loop planning ataupun feedback dalam agile ya. Jadi terlihat di sini bagaimana keterlibatan tim di proses agile ini sangat intens, dan juga prosesnya sangat lincah gitu ya, karena ada meeting tiap hari, ada tes tiap hari, tiap jam ada unit test, dan tes acceptance tiap beberapa hari. Nah ini sehingga sangat cocok untuk proses pengembangan software yang requirement-nya tidak terlalu jelas di awal. Oke, saya rasa untuk hari ini cukup sekian materinya. Kalau ada pertanyaan, saya silakan. Waktu yang ada mungkin bisa dimanfaatkan untuk mengerjakan tugas bagi yang belum, dan juga untuk berbuka puasa pastinya. Silakan. Saya mau nanya nih Pak. 이분을 모시게 됐습니다. 이분은 바로 프로야구 역사에 빼놓을 수 없는 국내 프로야구 역사상 최초 2,000안타. Halo? Mati ya? Ya, halo, gimana Pak? Halo Pak? Halo? Ya, halo. Iya. Agak putus soalnya Pak. Saya baru tahu metodologi agile ini Pak. Tapi mungkin bisa jadi sebenarnya selama ini sudah kami lakukan gitu sebenarnya Pak. Ketika pengembangan dengan pihak luar gitu ya. Ya mungkin apa namanya tadi model requirement-nya kan ada yang story itu loh Pak. Jadi story dari user gitu loh Pak. Iya. Nah, user story itu. Jadi sebenarnya kalau apa namanya dihubungkan dengan materi sebelumnya Pak yang chapter 6 kemarin, itu kan ada dokumen-dokumen termasuk user requirement dan siapa yang berhak membaca kan gitu ya Pak ya. Nah, kalau hubungannya dengan ini tadi, apa namanya yang di agile tadi, berarti jadi sebenarnya user requirement itu di apanya namanya di state-nya itu juga dalam bentuk user story itu ya Pak ya. Yang pertama itu. Nah, yang kedua, apakah si user berarti apa namanya berhubungan langsung dengan development bukan analisnya gitu ya Pak ya? Iya. Ya. Oke. Mungkin saya jawab dulu pertanyaan pertama. Ya, jadi ini user story, contoh ya. Bagaimana mendefine story sebagai requirement. Contoh di sini, kalau misalnya saya sebagai unauthorized user, saya mau login, itu jadi satu story. Nah, itu dibuat priority sama usernya, terus dikasih poin. Nah, ini tiap-tiap stakeholder bisa jadi beda-beda story.
namanya requirement dalam yang kita pertemuan minggu lalu, itu kalau dalam agile namanya user story. Prinsipnya sama, tetapi bagaimana mengejawantahkan requirement tersebut akan lebih enak kalau misalnya user sambil cerita gitu ya. Sehingga mereka tidak berpikir terhadap namanya orang awam terhadap sistem atau software. Biasanya mereka lebih tertarik kalau mereka bercerita tentang apa yang mereka mau gitu. Lalu yang kedua, benar bahwa kalau customer dalam agile, mereka langsung ngobrol dengan orang developernya, tidak lagi dengan analis. Tetapi orang analis malah mungkin hilang dalam proses agile. Mereka lebih digantikan dengan tim produk. Jadi mereka tuh melebur istilahnya, tidak lagi analis ini orang yang cuma membuat dokumentasi, nggak cuma nggak cuma berhubungan dengan customer, tapi mereka customer datang di tiap mereka nggak selalu datang di tiap meeting, tapi setidaknya dalam tiap iterasi satu iterasi mereka selalu ada di situ. Tetapi orang yang hadir tiap hari itu namanya orang produk ataupun product owner. Mereka yang merepresentasikan customer di tiap meeting supaya mereka yang bilang bahwa customer itu sebenarnya pengennya A. Itu yang mereka yang bilang namanya orang produk atau program manager kalau sekarang, kalau misalnya lebih banyak padahal analis malah lebih hilang role-nya kalau misalnya kita lihat di industri software sekarang. Gitu Pak. Oke Pak, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Oke, ada lagi pertanyaan? Kalau nggak ada, saya rasa cukup sampai hari ini materinya. Oke, Farid ya. Farid. Ya, silakan Pak Farid. Ya Pak, makasih Pak. Kalau terkait dengan proyek yang bisnya proyek itu Pak ya, di mana desain dari sistem itu sudah disepakati skop awal pengembangannya, yang biasanya digunakan untuk menentukan tadi disampaikan oleh Pak Lindung dan Mendes terkait nanti cost yang akan dikeluarkan. Kemudian ketika kita menggunakan konsep agile ini, tentu nanti ada beberapa requirement yang berbeda ataupun tidak sesuai dengan yang dihitung pada saat menentukan cost awalnya itu Pak. Nah itu biasanya untuk menyikapi perbedaan antara skop yang udah disepakati awal, kemudian berjalannya waktu itu ternyata skopnya berbeda, yang akan menimbulkan perbedaan cost itu akhirnya gimana Pak biasanya Pak? Ya, jadi ketika kita memilih agile, semua stakeholder harus sepakat bahwa ini akan ada perubahan dan mereka semuanya sepakat untuk menyepakati perubahan-perubahan requirement dalam proses-proses berjalan. Nah, itu tiap-tiap yang membiayai proyek ataupun yang mengerjakan proyek, mereka sudah punya komitmen terhadap proyek ini bahwa akan ada biasanya kalau misalnya kita developer selalu kalau perubahan requirement itu selalu kita bilangnya kok berubah-ubah terus sih gitu kan. Selalu mereka ngeyel marah atau kesal gitu ya selalu ada perubahan. Tetapi ketika sudah ada kita memilih agile sebagai proses software development-nya, mereka tidak bisa bilang gitu, mereka tidak bisa ngeyel lagi. Sudah kita sepakat di awal bahwa akan ada perubahan. Jadi ada komitmen di situ di antara developer sama stakeholder yang lain di awal bahwa kita sepakat bahwa akan berubah-ubah terus dan juga yang membiayai proyek juga harus gimana caranya mereka juga harus ada perubahan biaya mungkin setelah proyek berjalan, bisa lebih murah atau bahkan jauh lebih mahal. Nah itu mau tidak bisa dihindari bahwa akan ada perubahan tersebut dan semua yang terlibat harus berkomitmen. Saya rasa sih itu yang harus dijaga komitmen tersebut. Mungkin kalau kondisi di lapangan Pak, ketika konsep itu diimplementasikan, kadang-kadang itu kita melihat bahwa kok ini never ending ya terkait dengan pengembangan sistemnya ya. Betul.
Ya, emang seperti itu, Pak. Ya, gimana lagi, karena kalau kita misalnya buat sistem yang stop, ya tapi namanya project itu biasanya selalu ada batasan, misalnya setahun, 2 tahun. Tetapi ketika namanya software tidak bisa berhenti. Selalu ada penambahan fitur, selalu ada perubahan. Tetapi yang namanya project itu selalu misalnya short term, misalnya 3 bulan. Tapi ketika sudah selesai 3 bulan, ada project baru lagi. Tetapi dengan software yang sama. Itu tidak masalah. Karena namanya software selalu akan berubah, Pak. Tapi kalau misalnya project, selalu ada batasan waktu. Misalnya fitur A, B, C selesai, ya udah selesai projectnya. Ada project B lagi, tetapi fitur yang lain, atau perubahan yang dari project A, tetapi software yang sama, itu bisa, nggak ada masalah. Baik, Pak. Makasih, Pak. Ya. Ada pertanyaan lain? Kalau nggak ada, saya kira sampai sini. Nanti sudah waktu buka puasa. Selamat berbuka puasa. Kalau ada waktu setelah buka puasa bisa kerjain tugas. Kita ujian di UTS-nya di minggu depan. Oke, selamat sore semua.